Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, kesempatan kali ini kita akan nyoba aplikasi sistem finishing dari Propan, yaitu adalah Propan Epoxy Casting. Nah, sebelumnya sudah pernah aplikasi? Belum. Nah, oke. Yang akan kita aplikasi adalah namanya Propan Epoxy Casting. Kemasan seperti ini. Untuk produk ini berbeda dengan resin-resin yang ada di lapangan yang sebelumnya. Nah, ini basicnya ada epoxy. Nah, bedanya apa sih? Satu, secara kejernihan film, ya ini lebih jernih dibandingkan dengan resin-resin yang banyak dipakai untuk pengecoran sebelumnya. Nah, biasanya kan orang-orang kebanyakan pakai sistem yang polyester. Nah, polyester kita tahu sendiri, jika secara pencampuran akurasinya nggak bagus, ya secara hasil nggak maksimal. Nggak maksimalnya gimana? Bisa kurang keras, bisa pecah, atau bahkan bisa jadi malah nggak kering seperti itu. Nah, kalau Propan Epoxy Casting ini dengan basic epoxy, campurannya sangat simpel, tinggal 2:1. Nah, makanya kemasannya seperti ini. Nah, kemasannya 1 liter set untuk komponen A-nya, untuk resinnya, kemudian setengah liter untuk hardener atau pengeringnya. Oke. Nah, untuk aplikasi epoxy casting ini, pertama, seperti saya sampaikan tadi, kita campur dulu komponen A dan komponen B-nya. Nah, untuk pencampuran sebenarnya ini by weight, by berat. Tetapi jika pun ternyata nggak ada timbangan, kita pakai gelas ukur, nggak ada masalah. Yang penting pastikan nyampurnya benar-benar akurat. Ya, karena apa? Jika pencampurannya kurang tepat, bisa jadi nggak kering, Pak. Seperti itu. Oke. Tadi pencampurannya berapa? 2:1. Oh, sip. Nah, kita nyampur 600 ml untuk komponen A-nya. Kemudian kita tambahkan 300 ml untuk komponen B. Oke. Sip. Nah, kita aduk dulu sampai ini kan agak kering ya. Kita aduk sampai benar-benar jernih dan gelembungnya menghilang. Oke. Nah, untuk secara tampilan bisa dilihat teman-teman. Nah, tampilan ini secara fisik clear dia, bening sekali. Nah, kebanyakan orang-orang untuk di pengerjaan epoxy casting dengan berbagai macam kreativitas mereka ya, kebanyakan kita tambahkan dengan pewarna. Betul, pewarna bisa pakai macam-macam, bisa pakai coloran dari Propan ataupun pakai coloran lain, yang penting berbahan baku solvent. Berbahan baku apa tadi? Solvent, berbahan baku thinner. Nah, apakah bisa campur dengan cat warna seperti itu? Nggak bisa. Karena apa? Karena untuk cat warna sendiri kan dia sudah ada resin. Kita butuh pigmen yang benar-benar pure pigmen, belum ada campuran resin atau bahan yang lain, gitu ya. Oke. Nah, visualnya seperti ini, sangat jernih. Nah, selain pewarna berbahan baku pigmen, kita juga bisa pakai ini, Impra Wood Stain. Nah, Impra Wood Stain ini biasanya kan dipakai untuk pewarna kayu, Pak ya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan, Pak, terutama untuk warna-warna. Jika kita mau kecerahan warna yang smooth, yang jernih, nah kita pakai ini, gitu. Nah, untuk kali ini di bidang kita akan kita coba main gradasi warna. Kan kita punya serat kayu yang bagus nih. Coba kita expose dengan warna kayu yang cerah ini. Kita buat hasil finishing yang bright, yang tetap bisa mengekspos warna kayu. Oke. Nah, pewarnanya gimana? Sedikit saja. Nah, seperti ini.
kombinasi dua warna, satunya bening, satunya warna hijau. Oke. Untuk kita cari gradasi warna, usahakan saat proses pencampuran kita lakukan bersama-sama agar gak saling tumpang tindih, gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti kita buat bening, ini akan kita buat warna hijau. Nah, harapannya nanti di tengah-tengah akan muncul gradasinya. Nah, saat proses pengecoran seperti ini teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita ngecor, pastikan bidang yang akan kita pakai ngecor tuh udah flat, rata ya, sehingga apa, saat kita proses pengecoran nggak sampai nanti karena bidangnya miring sehingga catnya ngalir kemana-mana, sehingga secara ketebalan cat berbeda-beda. Nah, ini kan sudah bentuk ya, udah mulai kebentuk nih gradasi antara biru dan antara hijau dan juga putih. Kita akan tambahkan gradasi untuk warna hijau gelap di bagian sini. Caranya gimana? Sisanya ini yang warna hijau muda kita tambahkan warna lebih banyak lagi biar dia lebih gelap. Nah, bisa dilihat ya perbedaan warnanya ya. Nah, seperti ini. Ini kan terdorong lagi nih. Kita tahan pakai air, pakai yang bening. Biar secara volume sama, tetapi gradasi tetap kebentuk. Nah, oke. Nah, di sini mulai dari sini tergantung kreativitas dari teman-teman. Nah, bisa dibuat motif lingkar-lingkar seperti ini ya, atau kita buat motif seperti ini. Nah, itu bebas, sesuai kreasi, nggak ada yang salah mengenai kreativitas ya. Nah, pastikan yang perlu diperhatikan setelah proses kita main warna seperti ini, kan pasti ada bekas-bekas yang kurang rapi seperti ini. Nah, pastikan dari teman-teman langsung dibersihkan. Kenapa? Karena jika nggak langsung dibersihkan, nanti begitu kering dia akan menghalangi serat kayunya. Langsung lap gini aja, bisa dibuang ke samping atau tarik ke atas. Oh, sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah proses seperti ini kita biarkan kering, tetapi berjalannya waktu dia akan muncul buih-buih kecil seperti ini. Nah, buih-buih kecil seperti ini adalah wajar terjadi. Nah, sangat wajar terjadi dalam proses pengerjaan epoxy casting. Cara menghilangkannya gimana? Ada dua cara. Kalau dari Propan kita punya namanya thinner epoxy. Ada juga kita bisa pakai juga torch atau flame gun. Nah, perhatikan buih seperti di sini ya. Cukup kita tetes sedikit thinner epoxy, dia akan langsung pecah. Nah, bisa dilihat ya, langsung hilang dia, seperti itu. Nah, tetapi jika ternyata workshop Anda sekalian anggaplah punya ruangan yang cukup besar dan aman dari penggunaan api, ya nggak apa-apa, kita pakai flame gun seperti ini atau torch orang lebih nyebut. Ini biasa dipakai untuk orang-orang bikin barbecue ataupun keju mozzarella gitu ya. Nah, cara seperti ini. Nah, kita atur tekanan apinya biar nggak terlalu panas. Nah, perhatikan, lihat buih-buih ini akan langsung hilang jika kena udara panas ya. Bisa lihat ya perbedaannya ya. Tapi perhatikan jaraknya, jangan sampai terlalu dekat, nanti malah terbakar.
Oke, cukup. Nah, seperti ini. Sudah, kita tinggal tunggu proses pengeringan. Nah, sekarang waktunya teman-teman yang nyoba aplikasi. Oke, teman-teman tadi kan udah nyoba sendiri ya. Untuk prakteknya epoxy casting ini gimana? Ada kesulitan? Tidak. Ada ya. Kembali lagi, untuk yang penting di proses epoxy casting ini adalah proses pencampurannya benar, dia pasti kering. Nah, karena tadi keunggulan untuk epoxy casting propan ini adalah dia sangat simpel untuk pencampurannya, 2:1 gitu aja. Nah, untuk proses seperti ini kita tunggu proses pengeringan kurang lebih satu malam. Nah, setelah selesai, nah nanti kita bongkar semua untuk moldingnya, kemudian kita finishing, kita amplas, kita poles, sehingga apa yang debu-debu yang nanti nempel di proses pengeringannya bisa kinclong. Nah, kebetulan saya ada contoh hasilnya. Jadi, nah setelah di finishing kurang lebih seperti ini. Nah, jadi setelah proses seperti ini, kita bongkar moldingnya, kita amplas bagian atasnya, amplas bertahap untuk sampai ke proses finishing, mulai dari yang amplas nomor 800, kemudian amplas 1000, 1500 dan amplas 2000 jika dibutuhkan. Nah, setelah itu kita poles, kita buffing, hasilnya seperti ini. Gimana? Oke ya? Oke. Nah, sip. Oke, saya rasa cukup sekian pelatihan epoxy casting untuk kesempatan hari ini. Kami harapkan tambahan referensi pengerjaan finishing epoxy casting dari Propan ini bisa menambah kreasi teman-teman terutama di sentra mebel Catak Gayam Jombang ini. Nah, sehingga jika kreativitas semakin banyak, hasil produksi meningkat, penjual banyak, bisa meningkatkan ekonomi di teman-teman sentra Catak Gayam Jombang ini. Terima kasih.